Ini cuplikan adegan yang akan kita tonton ini, yang kita akan bahas kosakatanya itu saya ambil dari film Younger. Oke. Lies begin at 40. Oke. Nah ini ada artikelnya. Jadi kalau kalian mau ikutin nanti di sini juga udah ada terjemahan dan bahas conversationnya gitu. Jadi nanti kalian di sini saya akan menjelaskan artinya. Terus kemudian arti kata per kata. Terus kemudian kalian akan bisa mengikutin. Oke, langsung aja yuk. Kita lihat aja gitu. Oke, jadi film ini sih sebenarnya ceritanya tadi kan di sini dibilang gitu ya. Lies begins at 40 gitu. Kebohongan dimulai di umur 40. Jadi Liza ini nih ini namanya Liza. Dia itu umurnya 40, terus kemudian dia sempat berhenti kerja dan ada urusan lah gitu. Terus kemudian sempat berhenti kerja selama beberapa tahun, terus kemudian dia memutusin untuk kerja lagi gitu, tapi kemudian dia ditolak sama banyak perusahaan karena dianggap udah terlalu tua gitu loh. Itu mulai dari awal udah terlalu tua, udah umurnya, jadi nggak diterima. Dan akhirnya kemudian dia mikir, temannya bilang kenapa nggak masukin umurnya aja gitu. Akhirnya dia masukin umurnya jadi 26, terus kemudian dia diterima dan dia ini di tempat kerjanya dia. Dan dia ketemu sama si Kelsey, dia jadi berteman sama si Kelsey yang seumuran seperti itu. Karena mukanya masih kelihatan muda sekali gitu, jadi dia nggak disangka memang umurnya 40 gitu. Dia tetap, orang-orang percaya, dia bilang umurnya 26, tetap percaya, oke? Nah, kemudian si Kelsey datang ke mejanya dia. Lachlan Flynn wants to meet for coffee. Lachlan Flynn wants to meet for coffee. Lachlan Flynn itu nama orang, wants itu ingin, to meet itu bertemu, oke? For itu untuk, coffee itu artinya kopi. Jadi kalau arti kata per kata adalah Lachlan Flynn ingin bertemu untuk kopi. Itu terjemahan kata per katanya begitu. Oke, kemudian saya rubah menjadi gaya ngomongnya orang Indonesia. Jadi Lachlan Flynn ngajakin minum kopi. Oke. He's not thrilled with his publisher. He's not thrilled with his publisher. He's not thrilled. Thrill itu nggak suka, nggak seneng. He's not thrilled with itu dengan his publisher, penerbitnya. Oke. Jadi dia nggak suka sama penerbitnya. His contract is up. His contract is up. His kontraknya is up, adalah atas. Ini kalau diartikan kata per kata begitu ya. Tapi to be up maksudnya kontrak yang is up itu artinya apa sih? Kita lihat kalau di sini nih penjelasan ini. A contract is an agreement to work for an employer for a stated period. To be up. Kontrak adalah persetujuan kerja antara employer tuh pemberi pekerjaan ya benar. Antara pemberi kerjaan untuk periode tertentu gitu. To be up itu maksudnya adalah sudah expired atau reach the end date, sudah mencapai batas waktunya, and no longer exist, dan sudah tidak lagi berlaku gitu. Sudah tidak lagi ada nih kalau terjemahan, tapi maksudnya adalah sudah tidak lagi berlaku gitu. Jadi balik lagi ke sini, his contract is up, kontraknya udah habis, and kita baru aja. Di sini just itu bisa artinya bisa hanya, bisa baru aja, bisa ya banyak gitu tergantung konteksnya gitu. Jadi kalau kita mau nerjemahin tuh jangan dilihat harus selalu konteksnya gitu, nggak bisa padanan kata gitu, karena nanti artinya bisa berubah tergantung dengan konteksnya. Oke? And kita baru aja. We just si Liza-nya nyambung. Buried one of our best-selling writers. Kita baru aja nguburin, buried itu nguburin. One of our best, salah satu dari penulis terbaik. Writers itu penulis. Oke. One of our best-selling writers, Way to Pounce. Way to Pounce ini sebenarnya, kalau to pounce, kalau saya lihat di sini ya, jadi to accept something quickly and with enthusiasm. Tapi kalau way to pounce ini sebenarnya saya kurang ngerti. Sejujurnya saya kurang ngerti. Tapi kalau ngeliat konteksnya, tebakan saya ini adalah bagus banget ya.
bagus banget loh, cara yang bagus buat memulai sesuatu yang baru atau mengambil menerkam kayak gitulah. Tapi kalau mungkin saya bisa aja salah gitu karena saya sejujurnya nggak tahu way to pounce dan nggak semua guru akan tahu gitu. Ada yang tahu, kebetulan saya nggak tahu untuk ini tuh saya nggak tahu gitu loh. Pasti nanti ada bahkan native English speaker nggak semuanya juga tahu gitu, sama kayak misalnya kita ya orang Indonesia, walaupun kita orang asli Indonesia nggak semuanya tahu istilah bahasa Indonesia gitu kan, kayak misalnya kamsa upaya ada yang nggak tahu, enggak gue nggak pernah denger misalnya apa sih itu gitu. Itu kayak saya misalnya apa ya kata-kata anak-anak sekarang saya banyak yang nggak tahu gitu bahasa Indonesia, padahal saya orang Indonesia gitu, saya nggak tahu gitu. Kalian juga mungkin tahu ngalamin juga kayak gitu. Nah ini way to pounce ini saya nggak tahu, sejujurnya nggak tahu, tapi tebakan saya ke arah situ gitu. Oke, buat kalian yang tahu kasih komen ya di kotak deskripsi di bagian kolom komen. Oke, way to pounce. Speaking of ini sebenarnya kalau dia mau terusin dia ngedrop, dia nggak terusin ini. Speaking of which biasanya gitu. Speaking of which, tapi ini biasanya formal. Speaking of which, ngomong-ngomong. Speaking of which itu ngomong-ngomong, tapi dia hapus karena biasanya speaking of which itu lebih kayak situasinya agak lebih formal gitu. Makanya mungkin dia buat itu jadi speaking of gitu, drop. Karena dia ngobrolan sama teman gitu. Speaking of. How did it go with the hot old? How did it go? Speaking of ngomong-ngomong nih gitu. How did it go? Bagaimana itu berjalan? How did bagaimana melakukan itu pergi. Itu kalau terjemahan kata per kata gitu jadi aneh gitu. How did it go with the hot old? With the hot old. Hot itu arti literal meaningnya, arti harfiahnya itu panas tua gitu. Jadi tapi maksudnya di sini adalah how did it go with the hot old. Jadi kemarin itu si Liza itu diajakin ngedate gitu sama cowok yang umurnya 40-an karena si Liza ini kan di sini dia ngakunya 26 ya. Dan si Kelsey taunya 26 makanya dia ngedate sama cowok yang umurnya 40-an gitu. Makanya dia bilang hot old. Ganteng sih, cowoknya ganteng gitu. Jadi hot itu di sini bukan panas artinya, tapi artinya keren gitu. Istilah slangnya gitu. Istilah slang dari hot itu adalah keren. She's hot, wah dia keren, dia cantik bisa juga. She's hot, dia bening kalau kita ngomong gitu ya. How did it go? Gimana tuh kemarin sama si Om Ganteng? Nah, tuh saya menerjemahkan menjadi gitu. Kemarin sama si Om Ganteng. Terus kemudian dia pakai istilah om gitu, jadi kayak yang hot old nih old tua gitu. Terus kemudian dia jadi kayak dirubah jadi the hot guy. The hot guy, si cowok ganteng itu gitu. You saw me head home. You saw. So itu bentuk lampau dari see ya. Lampau dari see melihat. Jadi bentuk lampaunya berarti sudah terjadi, melihatnya tuh kemarin gitu. Atau ya di masa lampau. Kemarin kan lu lihat gue gitu. Tanpa lu perlu ngasih tahu time frame-nya, waktunya kapan, dia dengan berubah saw ini udah ngasih tahu gitu. You saw me at home. Head itu mengarah. Home itu rumah. Kamu melihat saya mengarah rumah gitu. Jadi kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia adalah kamu kan kemarin melihat aku pulang ke rumah kan? Gitu. I saw you head back inside. I saw yang gue lihat gitu. Jadi I saw saya melihat sebenarnya gitu. I saw saya melihat. Tapi kemarin gitu ada waktu lampau gitu. I saw. Okay. Saya melihat head back mengarah balik ke dalam. Head back itu head itu sebenarnya mengarah ya. Head itu mengarah. Head itu kalau misalnya kalian lihat juga bisa artinya kepala gitu. Jadi memang artinya bisa banyak, makanya perlu dilihat konteks gitu. Head. This is his head.
Oke, ini kepalanya dia gitu. Kalau kayak gitu, head of the school, kepala sekolah gitu. Kayak gitu-gitulah, head mengarah terus kepala. Nah, head back itu mengarah balik gitu. Mengarah balik, putar balik bisa tapi bukan putar balik kayak gitu ya, mengarah balik gitu. Bukan kayak mobilnya harus putar balik, bukan gitu. Jadi kayak mengarah head back gitu. Head back inside. Inside itu dalam. Inside itu dalam, ke dalam gitu. Mengarah balik ke dalam. Jadi dia kan, jadi ceritanya nih dia di cafe gitu. Gue kemarin ngeliat, lu kan ngeliat gue pulang tuh gitu. Enggak, gue ngeliat lu head back inside, lu balik lagi ke dalam gitu. Aku ngeliat kamu masuk ke dalam. Aku ngeliat kamu balik lagi masuk ke dalam gitu. Balik lagi masuk ke dalam. Kayak gitu tuh, bisa kayak gitu terjemahannya ke bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. One drink, he's great. Terus kemudian dia ngakuin si Liza itu. One drink. One, satu. Drink, minuman. Satu minuman. He's great. Great itu singkatan dari he is great. Dia hebat. Dia tapi konteksnya he is great itu dia hebat. Tapi di konteks ini adalah dia hebat apanya gitu. Jadi kalau ketemu itu he's great, dia asik gitu. Jadi lebih ke situ. Bisa pakai juga he's fun, bisa juga, tapi dia great itu asik plus apa ya? Plus mengagumkan deh gitu loh. Itu kurang lebih seperti itu. One drink, he's great. Dia asik dan ngagumin gitu. Keren, bisa juga gitu. Jadi kata-kata great di sini tuh artinya seperti itu gitu. Didn't get his number. I didn't get his number. I did itu singkatan dari I did not. I did not, saya tidak mendapatkan nomornya dia gitu. Ini terjemahan kata per katanya seperti itu, tapi kemudian saya terjemahkan ke gaya ngomongnya orang Indonesia sebagai cuma minum segelas sih, dia asik, tapi aku nggak tukeran nomor sama dia gitu. Whatever itu artinya bisa banyak ya, bisa banyak. Itu sama kayak sebenarnya ini jangan dipadankan gitu. Whatever tuh artinya apalah. Belum tentu, dia bisa artinya macam-macam, sama kayak di bahasa Indonesia pegang nih contohnya. Pegang itu apakah selalu pegang gitu? Dia yang megang daerah ini gitu. Dia yang pegang gitu, dia yang pegang gitu. Daerah bisa dipegang enggak kan? Jadi kan ada arti kiasan, ada arti harfiah gitu. Pegang daerah ini adalah arti kiasan untuk menguasai gitu. Dia yang menguasai daerah ini. Terus kemudian kata misalnya untuk urusan ini nih misalnya bagi-bagi sembako daerah ini lo yang pegang ya. Nah itu pegangin tuh lain lagi, bukan menguasai tuh artinya tuh. Pegang di situ. Lo yang pegang ya untuk daerah ini, bagi-bagi sembako untuk daerah ini lo yang pegang ya. Bukan lo yang menguasai ya, enggak ini, tapi lo yang menangani ya. Lo yang urus ya gitu kan. Arti pegang di situ kan gitu. Tapi kita menggunakan kata pegang untuk beberapa hal yang sebenarnya berbeda gitu. Nah itu juga whatever sebenarnya begitu juga gitu. Jadi nggak bisa diartikan itu akan selalu itu, enggak gitu. Kita lihat konteksnya. Konteksnya itu apa gitu. Whatever. Tapi aku nggak tukeran nomor sih sama dia. Ya nggak penting lah gitu. Ya nggak penting juga sih gitu. Ya itu mah nggak penting ya apalah. Ya nggak penting lah itu mah. Gitu kalau orang Indonesia bisa ngomong gitu. Kurang lebih seperti itu. We can stalk him online when I get. We can stalk itu jadi kayak ngelihat secara diam-diam, bukan stalking. Siapa yang stalking gue ya gitu. Biasanya kan suka gitu. Misalnya di Instagram yang stalking gue siapa, yang ngeliatin profile gue siapa sih, itu stalk. We can stalk him online. Kita bisa ngelihat dia nih di internet, nyari dia di internet. When I get back, saat saya balik, nanti kalau aku udah pulang gitu. When I get back, kalau kita udah pulang nih gitu, kita bisa stalking, kita bisa nyari-nyari tentang dia di internet gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Get back. That's creepy. That's creepy. Creepy itu sebenarnya artinya jijik gitu. That is creepy. Itu adalah menjijikkan. Ini sebenarnya that
is creepy. Kalau diterjemahkan secara kata per kata adalah itu adalah menjijikkan. Ini gini nih. Tapi kan jadi kaku banget ya kalau diterjemahin kayak gini ya. Jadi makanya kalau saya lebih ke that's creepy. Ih, nggak banget deh. Ih, nggak banget deh. Kayak gitu, bisa kayak gitu juga, bisa juga kayak gitu. No, that is dating. Nggak. Ini tuh soal percintaan lagi. That is dating, itu adalah dating itu, that is dating. Kalau diterjemahkan adalah itu adalah kencan gitu. Itu adalah kencan, itu penerjemahannya seperti itu ya. Terjemahan kata per katanya adalah seperti itu. Tinggal nanti kalian coba menerjemahkan dengan gaya kalian sendiri, kata-kata kalian. Kalau kalian yang ngomong gitu, kira-kira orang Indonesia ngomongnya gimana ya gitu. Nanti kalian akan membuat terjemahannya jadi lebih luas gitu. Dan nanti kalau kalian menerjemahkan, kalian lihat kalian menerjemahkan untuk siapa? Untuk orang tua kah? Untuk orang anak muda kah? Gitu. Nah, jadi terjemahannya kalian sesuaikan dengan si orang tersebut gitu. Dari dating itu adalah kencan. Ini tuh soal percintaan gitu. Saya terjemahannya seperti itu. Get used to it. Get used to it. Get used to it adalah biasakan. Get used to it. Get used to it. Biasakan. Nggak. Ini tuh soal percintaan. Biasain aja deh. Biasain aja lah. Biasain aja lah begitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi whatever di sini itu jadi kayak artinya nggak penting gitu. Tapi nanti di whatever yang lain tuh, serah lah. Ya bodo amat. Bisa bodo amat, bisa terserah, bisa nggak penting. Jadi nanti kalian perlu lihat konteksnya. Sama seperti tadi yang saya bilang masalah pegang. Kata pegang itu bisa artinya beda-beda. Konteksnya beda, artinya beda gitu loh. Nah, saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai ini nih. Belajar dari cuplikan adegan seperti ini.